everyone, welcome to Playful Learning with me, Miss Ana. Oke, kalau biasanya aku sharing ilmu dengan anak-anak, kali ini aku mau sharing dengan para parents, para orang tua. Aku mau share tentang bagaimana caranya supaya anak bisa belajar lebih dari satu bahasa, tetapi tidak menyebabkan dia bingung bahasa. Nah, karena banyak pertanyaan-pertanyaan dari orang tua, nanti kalau misalkan anak-anak diajarin bahasa ibunya, which is bahasa Indonesia, dan kemudian ada bahasa Inggris, ada bahasa Mandarin misalnya, bingung nggak sih Miss? Gitu pertanyaannya. Nah, sekarang aku mau kasih tahu ke orang tua, ke parents, jangan khawatir ketika kita mengajarkan lebih dari satu bahasa kepada anak-anak, mereka tidak akan bingung. Oke, tapi ada syaratnya. Syaratnya hanya satu. Orang yang berbicara dengan anak tersebut harus konsisten menggunakan bahasa yang sama. Jadi contohnya, misalnya mominya berbicara dengan anak tersebut dalam bahasa Indonesia. Kemudian papanya berbicara dalam bahasa Inggris. Kemudian ada omanya misalnya berbicara dalam bahasa Mandarin. Atau opanya berbicara dalam bahasa Jawa atau Batak. Nah, itu anak-anak tidak akan bingung. Tapi ingat, adalah konsisten. Jadi mamanya kalau sudah memilih untuk berbicara dalam bahasa Indonesia dengan si anak, dia tidak boleh mix bahasanya dengan bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jawa, bahasa Batak, nggak boleh. Jadi si mama harus tetap berbicara dalam bahasa Indonesia kepada anak tersebut. Apapun yang terjadi harus konsisten dengan bahasanya sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Begitu juga dengan papanya. Si papa kalau sudah memilih untuk berbicara dalam bahasa Inggris dengan anaknya, dia tidak boleh memakai bahasa lain, bahasa apapun selain bahasa Inggris itu sendiri. Nah, jadi nanti si anak tersebut tidak akan bingung, dia tidak akan bingung bahasa. Nanti at the time, kalau misalkan dia sudah mulai menginjak usia 5 tahun, dia sudah akan bisa dengan sendirinya memilah dan memilih, oh oke, ini bahasa Inggris loh, ini bahasa Indonesia loh, ini bahasa Mandarin loh. Begitu. Jadi dia tidak akan bingung ketika kita berbicara, ketika orang lain berbicara dengan dia dalam bahasa Inggris, dia akan otomatis menjawab dalam bahasa Inggris. Ketika ada yang berbicara dengan anak tersebut dalam bahasa Indonesia, dia akan otomatis menjawab dengan bahasa Indonesia. Ketika ada yang berbicara dalam bahasa Mandarin, dia akan otomatis menjawab dalam bahasa Mandarin. Jadi konsepnya dia sudah dapat, dia nggak akan bingung. Karena apa? Orang yang sama berbicara dengan dia tidak bercampur-campur bahasanya. Jadi dia nggak akan bingung. Dia akan tahu, oh oke, ketika aku berbicara dengan papaku ini loh bahasa yang aku gunakan. Ketika aku berbicara dengan mamaku ini loh bahasa yang aku gunakan. Ketika aku berbicara dengan grandmaku ini loh yang aku gunakan bahasanya. Nah, ketika ada orang lain di luar dari mereka berbicara dengan anak tersebut dengan bahasa si papa, which is English, dia akan bisa menjawab, dia akan bisa berkomunikasi dengan orang tersebut. Dia nggak akan bingung. Ketika ada orang lain yang berbicara dengan anak tersebut dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa si mama, dia nggak akan bingung, dia akan otomatis menjawab orang tersebut dalam bahasa Indonesia. Ketika ada orang lain atau keluarga lain berbicara dalam bahasa Mandarin dengan anak tersebut, dia nggak akan bingung, dia nggak akan menjawab dengan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, no, dia akan menjawab dengan bahasa Mandarin. Karena dia tahu, oh ini bahasa Mandarin, ini bahasaku dengan grandma. Seperti itu. Jadi dia tidak akan bingung bahasa. Yang menyebabkan anak bingung bahasa adalah ketika satu orang berbicara dengan anak tersebut dengan berbagai bahasa. Misalnya, mamanya berbicara dengan anak tersebut dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Inggris, dengan bahasa Mandarin at the same time. Jadi campur-campur. Itu anaknya akan bingung. Ini sebenarnya bahasa apa? Apa gitu. Jadi dia akan bingung. Seperti itu. Tapi ketika orang tersebut, anggota keluarga yang ada di rumah yang tinggal bersama-sama dengan anak itu, atau orang yang ada di sekitarnya berbicara dalam bahasa yang sama dengan dia, dia tidak akan bingung. Oke? Jadi sebenarnya anak-anak itu dalam golden age mereka, which is anak-anak preschooler,
mereka bisa menyerap bahasa 5 sampai 8 bahasa dalam waktu yang sama. Tetapi ingat, satu kuncinya konsisten. Oke? I try it at home. Aku sudah mencoba di rumah sebagai seorang mommy dan it works. Gitu. So, parents, jangan khawatir anak akan bingung bahasa. No, they will not. Selama kita konsisten. Itu tadi kuncinya, hanya konsisten. Oke, parents? So, selamat mencoba. Oke? And I'm sure you can do it. Okay, thank you for watching and bye-bye.